Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tegangan permukaan atau surface tension. Dalam bahasa Inggrisnya itu surface tension. Baik, untuk penjelasan dari tegangan permukaannya, tegangan permukaan merupakan gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Untuk rumus dari tegangan permukaannya itu gamma sama dengan F per D, di mana gammanya itu merupakan tegangan permukaannya, F-nya itu gaya tarik, D-nya itu panjang dari bendanya. Nah, ini satuannya Newton per meter, kan itu dia didapat dari F per D-nya ini, di mana F-nya satuannya Newton, D-nya satuannya meter, jadi tegangan permukaannya Newton per meter. Oke, kita lanjut ke contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih ini si tegangan permukaan tuh kayak gimana sih? Dia itu contohnya kayak gimana gitu dalam kehidupan. Nah, contohnya itu misalkan kalau kalian lihat embun itu bentuknya itu bundar-bundar kayak bola. Bundar-bundar gitu. Nah, itu juga karena surface tension ini. Kemudian juga ada semut yang dapat mengapung pada permukaan air. Kemudian serangga air yang dapat berjalan bebas tuh di air itu juga karena si surface tension. Nah, surface tension ini itu ada dari gaya adhesi dan gaya kohesi. Di mana gaya adhesi itu merupakan gaya tarik antar sesama molekul sejenis. Kalau kohesi itu gaya tarik antar molekul tidak sejenis. Maksudnya kayak gimana itu? Nah, maksudnya kayak gini nih. Misalkan suatu fluida, misalkan air atau apalah, bayangin aja itu sebuah fluida yang gaya adhesinya lebih besar dari gaya kohesinya, maka dia cenderung akan saling menarik. Sehingga nanti mereka bentuknya rapat-rapat gini. Nah, makanya kalau di permukaan dia buat yang fluida, untuk fluida yang adhesinya lebih besar dari kohesi ya, ini dia bentuknya bakal cembung kayak gini nih kalau ditaruh dalam wadah. Nah, contoh gampangnya ini misalkan ada suatu wadah, kita kasih minyak pinggirnya, tapi misalkan minyak, terus kita kasih air. Nah, si partikel airnya ini kita umpamain kayak gini. Kan dia dihimpit sama minyak nih. Ini minyak, ini minyak. Nah, si gaya adhesinya air ini lebih kuat daripada gaya kohesinya. Gaya adhesi kan yang saling merapat. Nah, gaya kohesi itu yang saling nempel sama ini nih, sama molekul lain. Nah, ini lebih kuat yang adhesinya. Karena lebih kuat, dia bakal bentuk cembung kayak gini. Nah, tapi itu kalau misalnya kohesinya yang lebih gede, nanti misalnya dia nggak usah dikasih minyak. Kalau minyak kan tuh karena dia itu sifat kohesinya sama air tuh kecil. Nah, kalau misalnya nggak make air doang, taruh di wadah, bentuknya bakal kayak gini. Karena sifatnya air itu dia kohesinya besar terhadap molekul lain. Nah, contohnya molekul gelas ini nih, dia tuh cenderung gimana ya, kan ini molekul gelas misalnya nih, warnanya yang beda. Ini molekul gelas nih misalnya nih. Nah, dia ini ibaratnya
yang awalnya tadi deket tuh mengkhianati temennya gitu, dia malah nempel ke yang lain karena gaya kohesinya itu lebih besar. Sehingga ntar dia nempelnya malah ke molekul yang lain, dia nempel jadi bentuk cekung. Nah, cukup untuk penjelasan adesi dan kohesinya ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya aja. Nah, ini ada contoh soal. Sebuah tongkat besi sepanjang 8 meter mengambang di permukaan kolam. Tegangan permukaan air sebesar 0,9 Newton per meter. Tentukanlah gaya tarik pada permukaan tongkat tersebut. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan keduanya, jika salah satu permukaan tongkat mengenai suatu fluida sehingga tekanan berkurang 0,4 Newton per meter, berapakah gaya bersih yang bekerja pada tongkat? Ini udah saya kerjain nih, karena tadi udah buat video tapi salah ngomong mulu, jadi diulang-ulang, nih udah ngerjain. Gitulah. Nah, ini jawabnya kita tulis dulu yang diketahuinya apa aja. Nah, ini ada gamanya, tadi kan sini 0,9 nih, tegangan permukaan air. Kita tulis sebagai gamma 1. Kenapa gamma 1 nggak gamma aja? Karena nanti kita bakal membuat perumpamaan gamma 2 untuk soal yang kedua, dimana itu gamanya gamma yang udah berkurang si tegangan permukaannya ini sebesar 0,4 Newton per meter. Jadi gamma satunya pakai yang asli 0,9, D-nya ini panjang tongkatnya itu 8 meter, gamma 2-nya sesuai yang soal nomor 2 ini, yang karena dia udah kena suatu fluida, tekanannya berkurang 0,4 Newton per meter, kita kurangin aja, hasilnya 0,5 Newton per meter. Ini karena dikurangin ini ya. Terus yang ditanyain apa tadi? Gaya tarik awal. Maksudnya itu gaya tarik yang belum kena fluida si tongkatnya. Jadi masih gaya tarik murninya dari yang tongkatnya doang itu. Ini kita lambangin aja F1. Terus gaya setelah tongkat terkena fluida, itu yang tadi gamanya tapi udah berkurang sebesar 0,4. Itu kalau udah berkurang si gamanya, gayanya jadi berapa sih? Nah, itu kita cari di F2. Terus gaya bersihnya itu gayanya si F1 ini dikurangi sama F2. Jadi gaya yang nggak kena ini juga gitu. Pokoknya gaya bersihnya gitulah, tinggal dikurangin aja F1 kurang F2. Nah, untuk mencari F1 nya tinggal masukin aja rumus yang tadi. Nah, gamma sama dengan F per D. Gamanya pakai gamma 1 karena kita masih mencari F1. Nah, ini masukin 0,9 Newton per meter sama dengan F nya yang dicari per 8 meter. Ini saya pindah ruasnya, jadi harusnya ini 0,9 dikali 8, ini saya pindah ke sana. Tapi ini saya buat F-nya di sebelah kiri biar lebih enak aja dilihatnya. Langsung aja dikali 0,9 dikali 8, ini kan dikali. Ketemu gayanya 7,2 Newton yang merupakan F1. Kemudian kita lanjut untuk mencari F2-nya, gaya tarik setelah tongkatnya tadi itu kena fluida yang lain, kejebur gitu, tenggelam ke fluida lain, kena fluida lain. Nah, untuk mencari F2-nya kita pakai rumus yang sama, cuman bedanya gamanya kita pakai gamma 2 yang udah dikurangin 0,4 Newton per meter. Langsung kita masukin aja. Jadi 0,5 sama dengan F per 8. Ini saya pindah ruas lagi, ini pindah ke kiri. Maksudnya pindah kiri itu kayak ini di 0,5 dikali 8 sama dengan F. Nah, tapi ini F-nya saya buat sebelah kiri biar lebih enak dilihat. Nah, habis itu dikaliin 0,5 kali 8 jadi 4 Newton. Maka F2-nya atau gaya yang kedua setelah si tongkatnya kena fluida itu sebesar 4 Newton. Ini kayak UN malasannya. UN sudah dihapus, guys. Oke, kita lanjut untuk
Kemudian untuk mencari gaya bersih, kita cukup mengurangi F1 dengan F2-nya aja. Dimana F1-nya itu 7,2 Newton dikurangin F2-nya sebesar 4 Newton. Jadi gaya bersihnya sebesar 3,2 Newton. Oke, itu aja untuk surface tension atau tegangan permukaan. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.